ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabatku semua dimanapun saat ini sahabat-sahabat berada. Jumpa lagi sahabat dengan channel Yati Eti. Baik sahabat, di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang batu alami yang banyak sekali fungsinya. Mungkin banyak belum yang tahu ya. Baik, batu apakah itu? Intro dulu. Sahabat-sahabatku semua, kalau di channel Yati Eti kan sering hanya disebut tapi jarang untuk bikin konten ya. Sekarang saya bikin konten ya karena ada request juga sih dari sahabat. Oke, ini dia batunya sahabat. Nah, ini namanya batu zeolit ya, batu alami. Banyaklah di Indonesia ini, tapi kegunaannya sangat banyak ya, sangat bermanfaat sekali, terutama untuk di akuarium kita ataupun di filter akuarium kita ya. Batu zeolit sendiri adalah mineral berpori yang sebagian besar terbentuk dari kandungan silika serta aluminium. Zeolit juga terkenal sebagai ion exchange, yaitu suatu proses penukaran ion alami guna menghilangkan polutan kimia. Karena memiliki fungsi yang cukup istimewa tersebut, membuat batu zeolit dimanfaatkan di beberapa industri. Sekarang fungsi batu zeolit dalam filtrasi akuarium. Batu zeolit ini bisa digunakan dalam media filter akuarium. Batu zeolit ini bekerja dengan menyerap amoniak yang terkandung yang ada di dalam akuarium. Jadi kalau amoniak banyak di dalam akuarium, nah batu zeolit bisa menyerapnya sahabat. Mengapa sangat berguna sekali batu zeolit menyerap amoniak? Karena amoniak merupakan senyawa kimia hasil dari kotoran ikan yang ada di dalam akuarium. Selain itu juga dari endapan atau mengendapnya pakan yang tersisa di dalam akuarium. Ini sangat beracun sekali bagi ikan-ikan kesayangan kita. Nah, fungsi batu zeolit ini menyerap amoniak tadi ya ke dalam batu zeolit. Nah, untuk itu penggunaan batu zeolit ini sewaktu-waktu sangat berguna apabila mengalami akuarium kita mengalami lonjakan amoniak yang tinggi. Nah, karena sifatnya menyerap polutan kimia dalam air, tentu sangat terbatas, tidak bisa digunakan selamanya sahabat ya. Jadi ada limit waktu penggunaannya. Kalau sudah penuh dia menyerap polutan kimia tadi ya, tidak bisa lagi digunakan. Pada umumnya sih penggunaan batu zeolit ini sekitar 1 bulan ya penggunaannya, karena dalam 1 bulan itu sudah banyak racun-racun ya, amoniak yang terserap di dalam batu zeolit, sehingga setelah itu sudah penuh, sudah memenuhi batu zeolit, tidak berfungsi lagi, dia tidak bisa digunakan lagi karena fungsi penyerapannya sudah penuh ya, tidak bisa lagi, tidak bisa nampung dia. Namun hal itu juga masih tergantung dari amoniak yang ada di dalam akuarium kita. Kalau lonjakan amoniak itu banyak ya, tinggi sekali di dalam akuarium, maka penggunaannya juga tidak sampai 1 bulan ya, 2 minggu juga sudah penuh ya. Jadi masa pakainya hanya 2 minggu. Itu kalau terlalu banyak polutan amoniak di dalam akuarium kita. Nah, cara penggunaan batu zeolit di dalam filter akuarium, ada yang dijual kecil-kecil juga ya, ada yang jual kecil. Kalau ini yang besar-besar sih, ini juga masih bisa kita pecahkan atau bisa perkecil lagi sahabat ya. Ini merupakan media kimiawi sama dengan media arang aktif atau karbon aktif, dan sahabat bisa menggunakannya di antara media mekanis, media biologis ya. Ini media kimiawi, jadi media mekanis, media kimiawi, media biologis di dalam filter sahabat-sahabat ya, di dalam filter akuarium sahabat-sahabat. Nah, lebih bagusnya sih ini digunakan terendam air ya, terendam air. Jadi treatmentnya itu begitu terendam air, dia lebih baik lagi untuk menyerap amoniak. Sama juga dengan media biologis ya, bila terendam air juga dia akan lebih banyak lagi ya, untuk menampung koloni bakteri-bakteri baik. Namun juga tidak menutup kemungkinan ya, kalau saya dulu pernah menggunakan juga
teralir air terus-menerus juga cukup juga ya, tapi tidak sebagus atau tidak sebaik dengan yang terendam air langsung gitu, terendam air pool gitu ya. Tapi bisa juga tadi saya gunakan, kalau saya gunakan dia hanya teralir air terus-menerus. Jadi sama kalau filter biologis saya juga begitu juga, teraliri air terus-menerus ya. Kerendamnya juga cuma sedikit gitu, tapi ya cukup maksimal juga sih penggunaannya ya. Tapi yang lebih maksimal lagi yaitu terendam air ya, media kimiawi ini dan media biologis. Pertanyaannya, seberapa perlukah batu zeolite ini digunakan di dalam akuarium? Ya itu tergantung lah ya. Tergantung kita lah ya. Kalau saya juga sekarang ini ya kadang-kadang menggunakan, kadang-kadang tidak gitu ya. Tapi yang harus diperhatikan sahabat waktu penggunaan batu zeolite ini, kalau menurut sumber yang saya baca sih ya, penggunaan air baru ya, jadi batu zeolite jangan digunakan dulu, nanti biarkan filter atau media biologis berkembang secara maksimal. Setelah kita pastikan bahwa bakteri baik atau bakteri pengurai banyak di dalam filter maupun akuarium, baru menggunakan ini ya. Tapi kalau saya tidak gunakan sama-sama bareng-bareng ya. Nah, dan kedua juga kalau menggunakan ini jangan menggunakan garam ikan sahabat. Yang pertama, dia ini akan terkikis juga sih ya, terkikis. Tapi yang lebih pentingnya lagi, karena batu zeolite nanti bila bertemu dengan garam ikan, nah dia ini kan menyerap amoniak ya, menyerap amoniak. Jadi amoniak bisa terserap oleh dia, polutan-polutan semua ya terserap oleh dia. Nah, pada waktu kita menggunakan garam ikan bersamaan dengan adanya batu zeolite di dalam filter ataupun dalam akuarium, dia akan melepaskan amoniak-amoniak yang telah diserapnya tadi. Nah, ini berbahaya. Akhirnya nanti akuarium kita melonjak amoniaknya ya. Nah, dan itu menyebabkan ikan keracunan. Jadi jangan menggunakan garam ikan bila menggunakan ini ya. Sekali lagi, jangan menggunakan garam ikan bila menggunakan ini, menggunakan batu zeolite. Dan juga ini bisa digunakan berulang sahabat. Jadi misalnya dia telah kita pastikan atau telah kita yakinkan bahwa batu zeolite ini telah banyak menyerap amoniak dan polutan lainnya di dalam filter atau dalam akuarium kita angkat. Nah, cara bisa digunakan ulang lagi, dia harus direndam lagi dengan garam ikan selama 24 jam dalam satu wadah tertentu ya. Nah, kita rendam 24 jam. Nah, nanti dia melepaskan semua amoniak itu dan polutan lainnya. Nah, itu bisa digunakan lagi di dalam filter ataupun di dalam akuarium. Ada juga yang saya baca dia menggunakan perebusan. Jadi ini direbus sampai berubah warna, kemudian dijemur hingga kering, nah, baru bisa digunakan lagi. Nah, itu terserah sahabat-sahabat semua ya. Baik sahabat, demikian yang bisa saya share di kesempatan kali ini. Mohon maaf bila ada kata-kata saya yang salah. Saya Ehri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.